Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Jadi kali ini karena kontennya baru juga, aku bakal rekap mengenai apa aja tragedi dan kejadian-kejadian di market di minggu lalu. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan beritanya dan juga apa yang harus diperhatikan di minggu ini untuk di pasar kripto terutama. Video hari ini dibawakan oleh official partners kami Pintu dan Kristal. Pintu adalah gerbang investasi kripto kalian yang mudah dengan integrasi jalur rupiah langsung ke berbagai fitur hebat yang ramah pengguna. Bisa mulai dengan simpel hanya dari Rp11.000 hari ini. Dan Kristal adalah dompet pribadi yang memungkinkan interaksi platform DeFi dari berbagai blockchain dengan aman. Cocok bagi partisipan kripto yang lebih berpengalaman. Cek deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut tentang Pintu dan Kristal. Dan terima kasih kepada mereka telah menjadi official partners kami dan mensponsori video hari ini. Oke, langsung aja kita lihat dulu dari pergerakan market cap ya, dari market cap kripto global. Oke, kita lihat dari pergerakannya turun di 800-an lagi. Oke, masih sideways saja. Kalau kita lihat dari pergerakan 7 hari terakhir dari Bitcoin 1%, 2% gitu ya, masih penurunannya masih sideways saja semuanya. Kalau untuk penaikan, nah untuk kenaikannya di sini ada Toncoin di sini yang baru hype juga ya, banyak diobrolin juga di Telegram. Mungkin teman-teman ada yang udah join juga di komunitas Telegram kita, lagi ngobrolin Toncoin juga apa sih fungsinya. Karena ini lumayan juga naiknya akhir-akhir ini juga, dan ada Stacks, Frax, Okasi dan Axie Infinity. Oke, yang pastinya juga ada di minggu-minggu lalu Axie Infinity newsnya. So masih di sini aja sideways saja untuk secara keseluruhan nih market cap. Kalau kita lihat lagi dari Crypto Fear and Greed Index, nah kalau kita lihat dari hari ini 27 poinnya, di kemarin 26, di minggu lalu juga 26. Kalau kita lihat dari sebulan terakhir, oke, masih sideways saja. Ya, kondisi market masih lesu ya. Kalau kita lihat dari overall sentimen market masih terkena dampak dari FTX kemarin, kayak gitu, masih efek domino ya masih kerasa gitu. Kalau kita lihat dari sini berita yang pertama, aku mau kasih berita yang ya ada tragedi dulu ya, yang buruk-buruk lah bisa dibilang. Oke, di sini ada pasar uang Arbitrum ini sebenarnya. Arbitrum ini dari Lodestar Finance namanya, satu protokol yang ada di Arbitrum. Ini dieksploitasi gitu. Jadi ya sentimen buruk juga untuk protokol DeFi juga dari layer 2 Arbitrum yang sedang hype-nya sekarang. Kalau kita lihat dieksploitasi sekitar $6,5 juta gitu. Jadi cara pengeksploitasiannya itu oleh si hackernya ini, dia berhasil manipulasi nilai tukar token PLV GLP gitu. Mungkin teman-teman kan ada yang tahu GLP itu tokennya apa di GMX di Arbitrum ya. Jadi dia berhasil mengubah value dari token tersebut lah ya, untuk membuat pinjaman dan likuidasi dan lain-lain gitu. Ini baru saja terjadi ya, beritanya baru keluar juga di 11 November. Nah kalau Desember maksudnya. Kalau kita lihat lagi dari ini yang kemarin juga ada eksploitasi di Anchor juga, sekarang udah ada update-nya, bakal dikasih airdrop, istilahnya kayak dikembalikan lah duit kerugian para usernya ya. Ya syukur-syukurnya masih ada dana cadang untuk mengembalikan, gak kayak FTX yang sampai sekarang pun juga stuck. Kalau kita lihat masih banyak juga yang terjadi sentimen-sentimen buruk di market. Oke, kita lanjut lagi dari Genesis, yang pastinya teman-teman udah dengar berita dari Grayscale, habis itu ada sekarang dari Genesis. Genesis kan pemberi pinjaman kripto yang bermasalah gitu. Genesis berutang ke kreditornya itu setidaknya 1,8 miliar gitu, laporan dari CoinDesk. Dan sebenarnya di konten member RR udah dibuat secara detail bagaimana masalah si Genesis ini. Mungkin teman-teman ada yang join di member bisa langsung dibaca untuk detail dari permasalahan ini dan apa sih keterkaitan Grayscale juga dengan Genesis ini, apa dia keterkaitannya, kenapa bisa berdampak juga dari jatuhnya FTX gitu kan. Karena ya dana mereka simpelnya ada di FTX gitu, dan sekarang kekunci gitu, nggak bisa diambil. Makanya ya banyak juga efek dominonya ya. Mungkin kalau ini jatuh juga dari Grayscale, Genesis, itu pasti ada impactnya juga ke market. Ya lumayan besar sih, kerasa ya, karena ini para institusi yang besar ada di dalam Grayscale juga tersendiri gitu. Oke, kalau kita lanjut lagi dari ini, banyak banget yang nanyain teman-teman kemarin di Q&A juga ada dari Binance, kejatuhan FTX. Banyak orang-orang beralih ke Binance dan juga beralih ke dompet non-custody. Kita lihat dari Binance sekarang. Kemarin udah nyetor proof of reserve dan juga sekarang udah diaudit ya untuk ini cadangan Bitcoin Binance 100% menurut laporan Mazars. Untuk di proof liability-nya mereka ya udah diupdate
Nah, katanya dijamin 101% gitu menurut laporan Mazars. Mazars ini kayak pihak ketiga untuk auditor ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang ada yang belum tahu. Nah, di sini menyimpulkan bahwa cukup kan, itu kan lebih gitu 101%. Dan di sini ada artikel dari Cointelegraph nih, bukti cadangan Binance menimbulkan tanda bahaya gitu kan. Pastinya ada beberapa opini ya tentang laporan tersebut gitu dari beberapa pakar gitu ya. Istilahnya yang aku udah simpulkan sini ya. Salah satu faktor itu karena kekurangannya informasi terkait kualitas kontrol internal dan bagaimana sistem Binance melikuidasi aset untuk menutupi pinjaman margin gitu. Jadi tadi itu kan yang ada di proof of reserve dan liability mereka itu mungkin dari spot dan lain-lain ya. Nah, di sini kita kembangkan lagi jadi ada yang margin dan lain-lain, itu banyak akun juga kan. Nah, ini yang harus dijelaskan secara detail kalau kita pengen tahu benar-benar apakah dana ini cukup gitu kalau untuk dipakai margin, spot dan lain-lainnya, marketnya gitu kan. Dan juga ada kurangnya informasi seputar struktur perusahaan Binance itu karena ada update yang masih belum dikasih tahu ya untuk struktur yang baru. Di sini banyak juga ada sentimen yang negatif dan juga positif karena Binance sudah istilahnya membuat inovasi mungkin terkait proof of reserve dan juga liability gitu untuk sekarang sekelas Binance yang nomor 1 gitu kan. Jadi aku mau lanjut lagi. Di sini ada si Mazarsnya itu ya. Binance Proof of Liability. Jadi teman-teman mungkin ada yang user Binance bisa pakai kodenya Get Your Mercury Proof, itu bisa dimasukkan di sini. Nanti kita searching langsung dan kita gunanya ini untuk tahu apakah aset kita di sana sudah masuk ke liability-nya Binance gitu. Jadi ini menurutku ya cukup transparan juga. Oke. Misalnya dana spot teman-teman masukin di sini BTC-nya sudah masuk ke liability-nya si Binance gitu, artinya sudah dianggap lah ya, dan juga ada reserve-nya. Itu yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang masih ada hold aset di Binance gitu, karena ini update barunya mereka. Oke, langsung aja kita lanjut dari ini yang eksklusif. Goldman Sachs sedang berburu perusahaan kripto murah setelah kegagalan FTX. Nah, jadi karena kita udah menerima banyak sentimen yang buruk ya di market, jadi kayak kita ragu ini kehancuran buat kripto lah atau bla 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 lah. Kalau kita follow the whale ya, orang-orang yang besar, kalau kita tahu kan Goldman Sachs gitu kan perusahaan yang fokus di bidang investasi gitu kan. Dia tahu saatnya masuk sekarang karena lagi murah. Perusahaan banyak jatuh di kripto, habis itu market sedang juga jatuh. Nah, ini saatnya mereka menggelontorkan dana untuk investasi ke perusahaan-perusahaan kripto gitu. Ledakan FTX telah meningkatkan kebutuhan akan pemain cryptocurrency yang lebih terpercaya dan terregulasi gitu. Jadi dan bank-bank besar pun melihat peluang untuk mengambil bisnis gitu. Si Matthew McDermott, kepala aset digital Goldman, mengatakan kepada Reuters. Jadi mereka melihat ini sebuah opportunity ya, big opportunity dari traditional finance itu udah mulai masuk ke kripto gitu sekarang ya. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah masih udah mulai masuk lagi akumulasi apa gimana nih di bear market ini, apa udah nggak believe lagi sama fundamental dari blockchain dan kripto gitu? Soalnya kalau kita follow the whale kan pasti dia masuk gitu kayak tadi beritanya. Oke, kalau kita lihat dari ini Binance, kita ngomongin di lokal pasarnya dari Indonesia gitu kan, ada crypto exchange yang mau diakui Binance ya. Emang dari dulu itu kan emang adik kakak ya, tapi sekarang udah mau diakuisisi lagi oleh Binance, yaitu di crypto. Kalau kita lihat di sini beritanya karena kepotong ya premium content, jadi mungkin sekitar biar teman-teman tahu aja, mungkin bakal ada perombakan besar-besaran kalau jadi diakuisisi ya. Nah, di sini juga ada, aku mau kasih tahu dari Nexo, mungkin teman-teman ada yang masuk waktu ini di aplikasi-aplikasi lending kripto gitu kan. Kalau kita lihat, aku mau ambil sudut pandangnya di sini dari segi regulator di Amerika Serikat. Di sini Nexo akan memberhentikan produk dan layanan di Amerika Serikat secara bertahap dan teratur selama beberapa bulan mendatang. Oke. Dari keputusan ini karena setelah lebih dari 18 bulan dialog itikat baik dengan regulator negara bagian dan federal Amerika Serikat yang menemui jalan buntu. Kalau kita lihat dari sisi sudut pandang, regulator di sana masih keras lah ya untuk ya menolak produk seperti ini gitu, produk kripto seperti ini ya. Kalau kita lihat dari Amerika Serikat, mungkin teman-teman udah tahu juga dari Amerika Serikat emang regulatornya agak keras di sana. Oke, kalau kita lihat lanjut lagi.
Dari kita kembali ke SBF lagi ya dan CZ. Kemarin-kemarin kan juga di Twitter mereka lagi saling ribut-ribut lagi ya akhir-akhir ini di beberapa hari lalu. Istilahnya ya simpelnya SBF kemarin itu saling menyalahkan lah antara si CZ menyerang SBF bahwa dia menuduh lah istilahnya ya. Mungkin setelah runtuhnya FTX. Nah, kalau kita baca di sini ya. Awal pekan ini kan SBF telah menolak undangan dari Senator Maxine Waters untuk bersaksi di sidang dengar pendapat tentang runtuhnya runtuhnya exchange-nya mereka ya, FTX. Dengan demikian telah memberikan pukulan telak bagi kredibilitas dunia kripto dan berpotensi mengancam lebih dari 1 juta investor bangkrut gitu kan. Efeknya udah kelihatan. Nah, yang kemarin ribut-ribut ini, kalau mungkin teman-teman udah ada lihat tweetnya di sini, istilahnya dia saling serang lah ya. Tapi yang menariknya bagiku udah aku highlight di bawah ini, ini yang udah aku highlight. Jangan membingkai ini sebagai CZ versus SBF dah ya dalam kesepakatan bisnis. Anda mencuri dana pelanggan, Sam. Tweet dari Bruce Fenton, Direktur Pelaksana Fenton Capital ya. Saat Anda memiliki 1 sen pun dana pelanggan yang pindah ke Alameda, itu adalah pencurian. Uang itu tidak ada di sana karena Anda mencurinya dan menggunakan dana curian untuk media dan sumbangan politik. Nah, ini kayak udah berusaha menengahi dengan menyerang langsung gitu ya. Menyerang ke inti-intinya gitu, tidak isi kemana-mana gitu lah ya obrolannya. Jadi ini lumayan seru lagi ya. Apakah soalnya dari SBF kelihatan ingin seperti menyerang balik ya gitu ya. Kalau dari bahasa-bahasa yang bisa dilihat di sini kayak oke, tunggu aja gitu. Kayak gitulah istilahnya, mungkin ya dia masih tidak terima karena berhasil dijatuhkan gitu ya. Ini bakal seru ya. Dan juga kalau kita lihat ini ya, dari SBF ingin membuka usaha baru gitu, resmi ditambahkan sebagai saksi dengar gitu. Baru aja mengalami bangkrut perusahaannya dan SBF kini ingin buka usaha baru lagi ya. Ya gimana ya. Agak lucu juga. Sudah bangkrut dan apakah masih mendapatkan kepercayaan klien gitu kan kalau dia buka bisnis baru lagi. Tapi kalau dibaca dari berita ini, tujuan buka usaha baru itu tujuannya untuk menggantikan dana investor yang terkena dampak dari FTX gitu katanya ya, katanya ini. Nah, kita nggak tahu juga gimana ke depannya karena masih diproses di hukum ya. Oke, kita lanjut lagi dari berita selanjutnya. Nah, aku mau sharing di sini mengenai investor Bitcoin non-whale pecahkan rekor akumulasi baru. Kalau kita lihat dari berbagai sentimen-sentimen negatif yang kita udah terima setahunan terakhir ini dari perjalanan bear market kita ya, itu lumayan banget kan. Nah, kita lihat udah orang-orang ini udah pada akumulasi apa gimana? Kalau yang aku baca di sini itu yang disimpulkan ada 2 investor di sini yang dinamakan sebagai udang dan juga investor kepiting gitu. Udang itu yang memiliki around 1 BTC, kalau yang kepiting itu 1 sampai 10 BTC. Nah, dia menurut pergerakan on-chain-nya udah mulai akumulasi sejak kejatuhan FTX gitu ya. Kalau dari whale, kita lihat dari whale yang besar itu malah kebalikannya. Setelah runtuhnya itu, pas runtuhnya FTX, mereka malah menjual asetnya. Entah terdampak atau gimana itu nggak tahu. Jadi para udang-udang kecil ini lagi nangkepin gitu kan, sekalian akumulasi karena harganya mungkin sudah murah gitu kan, karena udah banyak juga diskonnya 70 sekian persen kan untuk sekarang BTC. Itu suatu pergerakan yang mungkin teman-teman bisa pikirkan juga, apakah sudah saatnya mulai cicil-cicil DCA gitu kan. Karena permainan whale kan beda lagi gitu kan, mungkin mereka butuh uang cash sekarang, apalagi bentarnya lagi serok lagi habis buang asetnya, itu kita nggak tahu juga gitu. Tapi kalau dilihat ini ini akumulasi yang terbesar ya tumbuhan terjadi yang selama sepanjang sejarah, ini terbesar akumulasinya dari para udang-udang dan kepiting gitu istilahnya, para pengepul BTC gitu. Oke. Kalau kita lanjut lagi, dari apa sih yang patut diperhatikan di minggu ini buat teman-teman di pasar keuangan. So yang pertama yang pastinya The Fed itu ada rapat lagi ya, FOMC meeting, dan ini aku udah rekap di sini dari rapat The Fed menunjukkan peluang sebesar 78% Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point gitu pada hari Rabu ini ya teman-teman, lagi 2 hari. Nah, dengan voting yang sebesar ini 78% mungkin pengaruh ke market tidak terlalu volatil banget ya, karena banyak orang yang udah
menduga dari awal ini bakal naik lagi 50%, 50 basis point. Kalau benar-benar terjadi ya mungkin volatilitasnya tidak terlalu kerasa banget kayak di bulan lalu juga. Kalau dari inflasi juga ada di minggu ini teman-teman. Amerika Serikat akan merilis data inflasi juga harga konsumen untuk bulan November pada hari Selasa. Jadi besok ya di tanggal 13 gitu. Dari para ekonom sih memperkirakan ini tingkat inflasi tahunannya melambat gitu, artinya menurun lagi ya. Ya, ini artinya sebagai penentu untuk di penghujung tahun ini ya teman-temannya dari data ini. Mungkin teman-teman bisa nantikan juga untuk data ini. Kalau di minggu ini juga ada dari Bank of England akan merilis data IHK-nya untuk bulan November juga, dan juga ECB ini dari Euro ya. Dari Euro merilis juga kenaikan suku bunganya di minggu ini juga. Jadi ya bersiap-siap untuk agak volatil lah mungkin di minggu ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang trader, ada yang investor, jadi patut diperhatikan juga gitu. Dari segi investor ya bisa beli pas harganya turun, dan kalau dari trader ya bisa mengambil keuntungan dari pergerakan market kan gitu. So langsung aja kalau kita lihat mungkin teman-teman di sini yang seperti yang aku jelaskan tadi untuk datanya di kalendernya. Oke, di sini dari FOMC meeting bener. Oke, dan juga kita lanjut dari berita selanjutnya ini tentang berita kecil-kecilan ya untuk update-nya dari Ethereum. Rencana untuk unstake periodnya di Maret 2023 gitu, ada update-nya juga dari developernya, tapi nggak tahu juga pasti apa enggaknya untuk Shanghai upgrade-nya juga. Dan juga kalau kita lihat si Tether udah update juga tentang Chinese Yuan-nya mereka, stablecoin-nya udah berjalan di jaringannya Tron. Mungkin teman-teman langsung bisa ada yang pakai Chinese Yuan ya. Untuk si Tether udah ada juga. Oke, kalau kita lanjut lagi dari member ya, teman-teman ada yang belum ikut, aku di sini mau spill dikit-dikit untuk konten-konten member RR. Di sini ada komentar pasar jadi dari teori Milkshake USD gitu. Ini sebuah sudut pandang yang penting sih menurutku tentang USD gitu, US dollar ya. Teman-teman bisa baca, dan juga member mungkin langsung aja bisa baca biar nggak ketinggalan. Dan juga ada komentar pasar, analisis on-chain menyingkirkan yang lemah. Jadi menurut data-data dari on-chain gimana sih bagusnya sekarang, dan juga jadwal makro penentu pasar di bulan Desember. Nah, ini udah aku tadi sharing juga. Dan gimana sih kemungkinan yang terjadi di market juga udah di-share di komentar pasar. Langsung aja, kalau dari peluang DeFi ini udah ada yang aku sharing juga. Earn untuk Ethereum, USDC, dan swap antar blockchain dengan mudah. Ini suatu protokol yang baru juga masuk di layer 2-nya Ethereum, menurutku bagus juga. Dan juga ada link berguna daftar proyek berpotensi layak Dior. Nah, di sini udah ada proyek-proyek baru juga ya layak untuk dipantau gitu. Jadi teman-teman biar gak ketinggalan, terutama yang member juga. Dan ada juga reset koin dan update portofolio di awal minggu ini teman-teman. So mungkin segitu aja teman-teman untuk minggu ini. Thank you udah nonton. Jadi ada perubahan sedikit konten ya. Aku bakal rekap kejadian-kejadian insight di minggu lalu, dan juga apa yang perlu diperhatikan di minggu ini. Mungkin kedepannya seperti itu, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya teman-teman. Cheers. Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers.